Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua, sehat? Utang nambah apa turun? Hah? Utang nambah apa turun? Masalah nambah apa turun? Lu mau payah sih, ibadahnya turun, ya, maksiatnya naik. Akhirnya apa yang terjadi? Rezeki kita turun, masalah kita naik, nambah. Emang mesti banyak istighfar kita, ya, betul nggak? Kita lempeng aja nih, belum tentu kita bener kok. Contoh, perasaan kita nyari duit udah halal banget, ya, perasaan. Dan insya Allah, mudah-mudahan emang bener halal. Terus kita belanja nih, di orang kita belanja. Kita pikir belanjaan kita juga insya Allah halal. Emang kita nggak boleh nyari tahu juga urusan amal orang. Tapi siapa yang tahu? Ternyata orang itu bisa dagang sebab dia nipu orang lain. Dia nipu orang lain. Terus dia punya duit tuh 30 juta gitu. Terus dia dagang dah tuh. Kita beli barang tipuan dia. Oh Pak, kenapa kita mesti nyuciin diri kita? Kenapa ada orang bersih juga masih dicuci sama Allah? Sebab emang lu tahu lu kotor apa enggak? Kayak tadi gitu. Perasaan kita bener aja, nggak tahu kita beli barang ji, Allahu Akbar. Itu barang dia boleh nipu. Terus orang bilang, lah kan amaluna, amalukum, amal kita, amal dia. Bos, urusan bau mah tetap aja bau. Ada tamu datang, dia belum mandi 7 hari, nginjek tai kucing juga lagi. Kita nggak bisa ngomong, itu kan urusan dia dong. Dia nggak mandi urusan dia nginjek tai kucing urusan dia. Ternyata nggak begitu dalam kehidupan mah. Ternyata dalam kehidupan kita tetap kena baunya. Karena itu tema pada hari ini, insya Allah tidak akan kita selesaikan pada hari ini saja, tapi juga kita akan bahas nanti selama bulan puasa di TV One, di Damai Indonesiaku edisi bulan suci Ramadan. Hari ini saya mau ngasih sesuatu yang membahagiakan ibu bapak semua. Insya Allah bakal nyenengin saudara-saudara pemirsa semua. Istighfar yang bisa mendatangkan kerajaan. Wah, keren gak tuh? Hah? Dengan kita minta ampun, tiba-tiba di rekening kita 1 miliar. Wah. Mau nggak punya 1 miliar nih? Gua mah nggak mau, maunya 10 miliar. Hah? Ente istighfar, motor ente kemudian lunas. Bahkan kemudian berubah menjadi CBR 500. Wow, keren ya, bukan iklan ini, bukan iklan ceramah. Habis contohnya gimana? Nah, ente punya mobil tua, mobil tahun 2005 sekarang hitungannya udah tua Ji, udah 12 tahun tuh umurnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ente istighfar yang banyak di mobil itu. Begitu pulang tuh mobil jadi 2015. Oh benar. Ente pada yang nonton nih office boy, ya nggak? Office boy atau office girl, pesuruh. Tapi selama ente kerja jadi pesuruh, mulut ente istighfar terus. Insya Allah Ji, itu perusahaan bakal jadi punya ente. Oh, istighfar nih top. Cuman jarang dilirik sama orang. Habis dia pikir istighfar itu cuma minta ampun. Padahal istighfar bukan cuman minta ampun. Tapi istighfar itu bermakna istahwala, bermakna minta dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna lagi istabdala, bermakna minta diganti sama Allah Subhanahu wa taala, minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tembok belum dicat. Ibu tembok ya, bapak punya tembok rumah belum diaci, masih semen kasar. Ibu pegang tuh tembok jeder pakai tangan yang berbalut wudhu, kemudian ibu istighfar. Tempel tuh tangan ke tembok yang belum selesai, insya Allah keluar cat dikit-dikit tuh. Nggak percaya loh. Hah? Betul Ji.
Siapa yang istrinya cerewet? Ada yang cerewet istrinya? Bawel doang ya? Enggak cerewet, cuma bawel doang. Istighfar bermakna istahwala, meminta dirubah. Jangan istri yang disuruh istighfar, kita yang jadi laki yang istighfar. Kita mau minta pemerintah yang baik, jangan pemerintah yang kita suruh istighfar, kita yang istighfar. Tetangga kita brengsek, nggak bener, ngeselin, wah masya Allah udah jadi setan buat kita. Ngogodaknya rasa minta ampun. Terus kita nyuruh dia istighfar, bukan. Yang istighfar tuh ente, yang istighfar tuh kita. Kenapa? Bisa jadi emang tetangga itu adalah hadiah dari Allah, sebab kita pernah berbuat satu hal kepada orang lain yang orang lain itu tidak sanggup membalas kita, lalu wujudnya adalah tetangga itu. Betul Pak, jangan bercanda tuh. Begitu kita istighfar, subhanallah, tetangga kita mati ji. Meninggal dia. Hah? Alhamdulillah. Meninggal alhamdulillah. Innalillah. Ternyata ya mati itu, rasa-rasa jeleknya mati, ucapannya mati, akhlak jeleknya mati. Yang dihidupin sama Allah apa? Mulut yang baiknya. Tiba-tiba kita didatengin sama dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bawa pisang goreng, bawa pisang bakar. Kita mikir sama istri, diracunin kayaknya nih. Tumben banget nih kita dibawain pisang goreng. Apa kabar tetangga, sehat? Kita dicuriga, kok tumben jadi baik. Lah, Allah yang maha mengubah. Atau tahiyat kita baca kan, ya muqallibal qulub. Tapi kita konsentrasinya orang lain mulu yang mesti berubah, jangan kita yang berubah. Begitu kita berubah, orang berubah. Istighfar memang bermakna minta ampun, tapi istighfar punya makna-makna yang lain. Hari ini kita akan belajar, tidak akan kelar, karena nanti kita akan cicil. Insya Allah saya bersama saudara-saudara semua di TV One, bukan cuma hari ini insya Allah panjang umur, tapi nanti bulan puasa pun ya, saya ada kira-kira 6-7 jadwal lah selama bulan suci Ramadan di TV One. Kita ngaji bab istighfar yang dahsyat benar. Insya Allah saudara yang pada pengen punya pekerjaan, tes, kita minta ampun sama Allah, beristighfar, bagaimana kemudian Allah menyuruh pekerjaanlah yang mencari saudara semua. Insya Allah jangan kemana-mana. Setelah berikut ini saya masih akan kembali di Damai Indonesia. Ya bismillah, buat pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, silakan dibuka surah Shad, surah ke-38 ayat 34 35. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasada thumma anab. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Berbahagialah orang-orang yang bisa beristighfar. Berbahagialah orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Berbahagialah orang-orang yang mau mengubah hidupnya. Berbahagialah orang yang meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sisi apa berbahagianya? Hari ini saya mengatakan kepada saudara-saudara semua bahwa saudara berhak meminta kerajaannya. Jadi kalau bapak ibu minta ampun dan berhak atas ampunan, biasa. Allah tidak memakai kata ghafur di ayat ini. Allah tidak memakai kata kemudian afu di ayat ini. Tuhan yang memberi maaf. Tidak juga memakai kata ghafar di sini, tapi yang Allah pakai adalah Al-Wahhab. Jadi kalau orang mau meminta ampun kepada Allah, Allah kemudian mempersilahkan dia, wahai hambaku, setelah aku ampuni kamu mau minta apa? Orang sebelum masuk pernikahan berzina, misal dengan izin Allah, kemudian ditutup pintu anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun kemudian dia berumah tangga tidak ketemu anak. Kemudian persis seperti ayat kemudian 34 surah Sad. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Qala rabbighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Dua-duanya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kemudian beristighfar, dua-duanya meminta ampun. Di tahun ke-13 dia kembali kepada Allah sebagaimana Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Tsumma anab. Habis itu kemudian dia qala rabbighfirli, dia meminta ampun kepada Allah, berdua meminta ampun kepada Allah. Dia udah beli sesuatu yang belum diperkenankan oleh Allah untuk membeli. Dia sudah memakai sesuatu yang belum Allah izinkan buat dipakai. Kemudian datang azab Allah. Tapi setelah dia beristighfar, apakah Allah hanya mengampuni dia? Tidak. Allah pun akan memberikan dia anak. Anak itu adalah salah satunya mulka. Hebatnya lagi, saya pun memperkenalkan akhir-akhir ini, mengenalkan kepada diri saya dan kepada siapa yang bisa dikenalkan tentang Sulaiman Spirit. Sekali minta sama Allah, jangan minta mulka yang biasa. Minta mulka yang la yambaghi li ahadim min ba'di. Kalau minta kerajaan, jangan minta kerajaan yang biasa saja, tapi mintalah seperti yang diajarkan Sulaiman Nabi Allah alaihi salatu wassalam, kerajaan yang tidak ada bandingannya setelah dia itu nggak ada. Jadi berdasarkan ayat ini juga Ustadz Agung, teman-teman TV One dimanapun berada, para hadirin yang hadir, saya melarang santri-santri Darul Quran untuk bilang saya pengen masuk ITB. Udah nggak boleh punya omongan pengen masuk ITB, nggak boleh. Ustadz saya pengen masuk UGM, nggak boleh. Ustadz saya pengen masuk UI, nggak boleh. Nggak boleh lo ngomong kayak gitu lagi, nggak boleh. Saya pengen masuk UGM, nggak boleh. Omongan lo mesti jadi Sulaiman. Omongan Sulaiman bagaimana? Ustaz doain ya, saya pengen jadi rektor ITB. Doain Ustaz, saya pengen jadi rektor UGM. Doain Ustaz, saya pengen jadi Menristek, orang yang ngangkat rektor-rektor di seluruh Indonesia. Doain Ustaz, saya pengen S2. Tanggung, sekarang udah S8. Ngapain lagi lo cuma S2? Kalau ente ngomong SMP pengen SMA, itu namanya rencana, bukan impian. Apa setelah S1, S2 itu rencana, bukan impian. Impian kalau S2, padahal anda sudah di S1. Jangan. Ustaz doain saya pengen jadi polisi. Ngapain omongan jadi polisi? Ustaz doain saya jadi Kapolda. Doain saya jadi Kapolri. Gitu. Kanit di Polsek, Kanit di Polsek, bahkan bukan Kapolsek, Kanit di Polsek. Punya 5 anak yang keren, pakai Sulaiman Spirit. 5-5-nya panggil Kapolda Jabar sini. Jadi kalau manggil anak pertama Kapolda Jabar, anak kedua nih Kapolda DKI sini, anak ketiga Kapolda Jatim sini, anak keempat Pangdam sini, anak kelima Panglima sini. Itu Sulaiman Spirit. Dan Sulaiman Spirit ini Allah kuasakan kepada siapa? Ternyata Allah kuasakan kepada yang mau menyucikan dirinya.
mau mensucikan dirinya, mau menyucikan dirinya, mau membersihkan dirinya. Karena setelah bersih, Allah berkenan datang. Dan kalau Allah sudah datang, dia membawa hadiah. Dan kalau Allah sudah membawa hadiah, hadiahnya memang gak kira-kira. Istighfar mendatangkan kerajaan, istighfar mendatangkan kekuasaan, istighfar mendatangkan dunia. Tapi siapa yang mau beristighfar? Sedikit orang yang mau meminta ampun kepada Allah. Apalagi di waktu-waktu mustajabah, yakni diantaranya di waktu sahur. Siapa orang yang di waktu sahur kemudian duduk jedek, pasang badan, pegang tasbih, atau kemudian jari jemari dia mainkan, lalu meminta ampun atas segala apa yang sudah dia perbuat? Nggak ada, sedikit. Padahal kalau dia bisa meminta ampun pada Allah, apalagi saya bilang tadi di waktu mustajabah, habis subuh ji, ente tinggal ngangkat tangan doang tuh. Ya Allah, engkau tahu saya belum bayar nih bulanan kontrakan saya. Ya Rob, bayarin bulanan kontrakan saya sekalian. Berikan kontrakan ini untukku. Juga 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, sama tanah 2 hektar yang belakang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Dan percaya atau tidak Pak, believe or not, doa ini bukan hanya untuk Nabi Sulaiman, tapi buat siapapun yang mau beristighfar dan meminta kerajaannya, siapapun yang mau beristighfar dan meminta kekuasaannya, siapapun yang mau beristighfar dan meminta rizkinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi kita di Damai Indonesia TV One. Insyaallah doain kita semua panjang umur, amin. Di bulan puasa kita akan benar-benar bahas tentang istighfar dari berbagai sisi. Saudara, sekalian saya juga memperkenalkan ulang dan memperkenalkan terus, akhir-akhir ini saya memperkenalkan tentang Sulaiman Spirit. Betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sebagaimana saudara tadi sudah belajar lewat terjemah bahwa Allah menguji Nabi Allah Sulaiman. Banyak sekali kemudian tafsir tentu saja, banyak sekali tentu saja tadabbur yang menjelaskan tentang banyak hal tentang Nabi Allah Sulaiman dari berbagai sisinya. Termasuk saya mengambil pelajaran bahwa Nabi Allah Sulaiman pada satu masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang segala-galanya. Bahkan bukan cuman istananya, bukan cuman kerajaannya, bukan cuman kekuatannya, bukan cuman kekuasaannya, bukan cuman istananya, tapi juga kesehatannya. Wa alqaina ala kursihi jasada. Ya, tentu tafsir bisa berbeda, boleh berbeda, banyak sekali penafsiran. Tapi saya juga izinkan mengambil ya satu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu lumpuh. Jadi udah hilang segala-galanya, lumpuh. Nah disitulah kemudian Nabi Sulaiman meminta ampun kepada Allah. Tsumma anab. Beliau kemudian kembali kepada Allah. Kemudian Rabbighfirli. Dia meminta ampun kepada Allah. Pemirsa, nanti insya Allah bulan puasa kita pakai tulisan supaya nanti kita bisa nulis. Di ujung ayat 20, di ujung ayat 34 itu tulisannya Tsumma anab. Awal 35-nya Rabbighfirli. Jadi kembali kepada Allah, kemudian minta ampun. Hebatnya, saya mengajarkan begitu kepada diri saya dengan izin Allah, alhamdulillah, dan kepada orang-orang banyak. Sekali kita minta sama Allah, jangan minta yang tanggung-tanggung. Saudara nih banyak duit, banyak rezeki, banyak kemudahan, kemudian lupa. Begitu lupa, bem, hancur nih. Utang banyak, dang. Omongannya bukan Sulaiman Spirit, Mas Agung, teman-teman TV One, bukan Sulaiman Spirit. Doanya begini, ya Allah, capek nih hidup punya utang. Nggak apa-apa dah, nggak punya apa-apa, yang penting nggak punya utang. Itu doanya. Padahal ketika Nabi Sulaiman berdoa, dia tidak meminta kembali loh kerajaannya. Ya Allah, kembalikan istanaku, tidak. Ya Allah, kembalikan kerajaanku, tidak. Kembalikan kekuasaanku, tidak. Kembalikan kekuatanku, tidak. Dia minta lebih. Orang yang kemudian berangkat dari bawah, jeng, naik terus, cek, manajer, cek, kemudian GM, direktur, cek, dirut. Begitu didireksi, lupa diri. Begitu lupa diri, hancur nih, bang, hancur. Begitu hancur, doanya gimana? Ya Allah, kasih saya pekerjaan. Nggak apa-apa deh, saya ngawalin lagi dari OB, nggak apa-apa deh. Jangan begitu doanya. Doanya mesti beda gitu. Maka sekarang kalau ada anak datang kepada saya sama orang tuanya, Ustadz doain ya anak saya supaya jadi hafiz. Saya suruh koreksi. Doanya pakai Nabi Sulaiman. Sekarang udah nggak boleh lagi doa minta jadi hafiz, nggak boleh. Ustadz doain anak saya supaya bisa punya pesantren, lalu melahirkan 1 juta
para hafiz Quran. Gitu doanya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak datang nih ke pasar, ke tukang ikan, jangan lagi nanya sekilonya berapa, jangan nanya semua nih berapa duit. Sulaiman Spirit, semua berapa duit, gitu. Kalau bapak-bapak datang ke showroom, ke dealer, motor-motor bekas ataupun baru, pertanyaannya jangan tipe yang paling kecil, yang paling murah, jangan. Kecil amat sih nyari yang paling murah, yang DP-nya murah, yang angsurannya 5 tahun. Kecil amat sih jadi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada stok berapa? Ada stok berapa? Saya alhamdulillah diizinkan Allah nih bersulaiman Spirit. Saat saya diizinkan oleh Allah belum megang duit banyak, belum ngerti duit miliaran, belum ngerti duit triliunan, belum ngerti. Sekarang udah ngerti, paham udah, dan gak main lagi miliaran, triliun sekarang. Amin Pak, amin. Insya Allah. Ketika dulu nih saya masuk mall dengan izin Allah nih cerita, ditawarin sama orang, dulu belum ada yang kenal saya. 2 jam berdiri di halte juga gak ada yang moto. Ditanya Pak, ditanya Bu, ditanya Pak, mau beli unit apartemen kami Pak, lagi promo nih Pak, gitu. Apa yang saya katakan? Berapa duit? Enggak. Sama seperti sekarang, belagunya nggak kira-kira. Sulaiman Spirit kok. Pertanyaan saya apa coba? Emang satu tower ada berapa unit? Izin Allah nih cerita ya, orang itu bilang 270 unit. Sisanya 270 unit, kira-kira 300 berapa? Sisa 270. Terus apa yang saya bilang? Ya sudah, kalau saya beli semua, diskonnya berapa? Hebat kan? Orang ini kan nggak kenal sama saya, jadi nggak ngukur saya. Dia seneng ngelihat ada orang nanya pengen beli semua unit, seneng. Langsung dia bilang, oh bapak jangan ngomong sama saya, sebentar ya. Dia panggil manajernya. Dia datang, dia lari. Kemudian manajernya dibilang sama dia, Pak ada orang yang mau borong apartemen kita. Itu saya lihat ya dengan izin Allah cerita, orang ini pakai jas Pak, karena mau nemuin saya pakai jas. Set. Kemudian dia berjalan, saya di depan dia, tidak ada orang lain, tidak ada orang lain. Tiba-tiba di pertanyaannya apa coba? Yang mana orangnya? Kurang asem ini, kurang ajar ini, gua nggak dilihat ini, nggak dilihat. Yang mana orang, yang mana gitu? Kata si marketing, yang ini Pak. Begitu ngelihat saya ngukur, begitu ngelihat saya ngukur, hati-hati loh Pak. Anda suatu saat akan berhadapan dengan orang yang mimpinya besar. Kalau Anda ngecilin, wah Anda berabe jadi orang. Kalau suatu saat, misalkan anak ibu nih, anak ibu tiba-tiba ngomong, Mak mau ke Amerika, pala lo. Amerika, belum pernah makan ulekan lo. Udah sekolah udah bagus lo, mau ke Amerika. Hati-hati Pak, hati-hati tuh. Sama orang-orang yang punya mimpi besar, lebih baik tepuk pundaknya. Bismillah, abang doain. Gitu. Bismillah, emak doain. Hati-hati Pak. Ini orang nggak ngelihat saya, nggak ngelihat impian saya, nggak ngelihat kata-kata saya. Yang dia lihat badan saya, fisik saya, keadaan saya. Karena itu dia bertanya, yang mana orangnya? Minta izin saya tuntaskan cerita ini. Saya bilang saya. Begitu dia lihat saya, si manajer ini langsung ngomong, oh ya udah kasih aja brosurnya. Gitu Pak. Kasih aja brosurnya. Tanda apa? Dia tidak bernafsu. Langsung pada saat itu dengan izin Allah, dia kan balik tuh, balik badan tuh. Langsung saya panggil dia. Mas, sini. Lihat nih tangan gue, liatin nih tangan gue. Mas, sini. Dia balik badan, kemudian saya bilang, saya mau belinya cash. Belum pernah lihat orang Betawi digusur ya? Duitnya kayak apa kalau orang Betawi digusur? Aneh mau beli cash. Ente kan cuma punya 270 unit. Aneh mau beli cash. Dengar saya mau beli cash dan dengar Betawi, dengar tanah gusuran, dia mafhum. Oh bener berarti.
Langsung dia taruh saya di kursinya, kemudian ditarikin kursi, dipesenin cappuccino. Saya udah di sini tuh Pak, di ubun-ubun tuh Pak. Langsung saya ceramain dia. Begitu duduk nih, kan dia bilang, ya Pak, gimana, apa yang saya bisa bantu? Saya langsung berdiri, saya bilang, ente itu udah ngecilin orang, nggak baik ente dagang ngecilin orang. Tadi sebelum aneh ngomong aneh mau bayar cash, ente nggak ngelayanin aneh, karena ente lihat muka aneh kan. Setelah aneh bilang aneh punya duit cash, ente ngelayanin aneh, karena ente nyakitin aneh nggak jadi beli. Assalamualaikum, oh udah gua pulang aja. Ibu dikecilin. Mas Agung, yang mau lewat dulu. Dia nggak pernah nonton Damai Indonesia, Ustaz. Baik, buat saudara-saudara semua, buat saya, buat kita yang pengen beristighfar, yang pengen minta ampun, ya, yang pengen mensucikan diri adalah kita boleh kok minta. Jadi jangan sampai ada begini, apa pantas saya minta sama Allah Pak Ustadz? Pantas banget. Apa boleh saya minta Pak Ustadz sedangkan dosa saya banyak, ibadah saya kurang? Udahlah, minta. Beneran. Justru Allah lebih menyukai itu permintaan yang datang dari mereka-mereka yang dulunya jauh dari Allah, durhaka kepada Allah, lalai terhadap semua ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian dia meminta ampun. Pada saat dia meminta ampun itu kan Allah di hadapannya. Pada saat itu sekalian minta. Keren. Makanya tema kita pada hari ini kan istighfar yang mendatangkan kerajaan. Jadi begitu saudara-saudara semua beristighfar. Saya ulangi terus nih bahwa memang kita harus belajar sampai tuntas. Belajar yang banyak. Betapa istighfar itu bukan cuman minta ampun, tapi minta dirubah, minta diperbaiki. Contoh, ketika kita punya motor hilang, terus kita istighfar, di situ kita minta ampun jelas. Jangan-jangan saya sudah salah pakai motor, atau ada anak saya pakai motor yang saya tidak tahu, motor dipakai pacaran, motor dipakai mesum, motor dipakai maksiat, kemudian hilang motor, kita istighfar. Berbarengan dengan itu, istighfar kita istibdal, istighfarnya minta ganti sama Allah. Kemudian sekalian bareng dengan istihwal, minta kemudian dirubah, anak-anak kita dirubah, itu dapat semua Pak, dapat semua. Ini hiburan bener loh. Apalagi buat saudara-saudara yang hari ini lagi diuji oleh Allah, ekonomi. Jangan juga ke Tanah Suci, ke Tanah Abang aja jauh. Boro ke Tanah Suci, Tanah Abang jauh. Nanti ya, saya akan kasih amalan hebat, insya Allah. Tapi mau diamalin gak nih? Mau diamalin gak? Pemirsa, insya Allah nih, nanti saya kasih amalan super hebat. Pokoknya punya utang segunung nih, bang. Begitu kemudian kita baca amalan ini, jadi segede kerikil doang. Oh, dahsyat itu, ha? Kalau cuma minta ya Allah, minta rumah satu, wah kecil. Ente boleh begini kok ya Allah, sekomplek ini biar punya saya semua. Biar saya rubah jadi rumah-rumah tahfiz, gitu ya kan? Kalau datang ke showroom nanti udah nggak ada cerita beli satu mobil. Saya mau mesen 100 mobil Pak, bisa siapin? Bu. Insya Allah ditinggal sama dia, maaf ya nggak ada waktu saya. Amalin ya, karena kru-kru ngamalin. Kru-kru TV One ngamalin betul. Dan subhanallah, ini salah satunya saya panggil ya, mudah-mudahan berkenan hadir nih, Mas Faiz. Mana Mas Faiz? Mas Faiz, beliau produsernya nih. Ingat gak dulu kita cerita amalan 1000 sholawat sehari? Mana Faiz? 1000 sholawat Bu sehari. Ibu mau minta apa? 1000 sholawat sehari. Jedar. Dapat insya Allah. Kita emang kurang gitu loh. Mintanya kurang, amalannya kurang. Mana Mas Faiz? Malu katanya malu, Ustaz. Malu. Bagaimana ceritanya malu? Mana panggil Mas Faiz? Panggil, jarang-jarang tuh kru masuk TV. Nih bener nih. Atau Mas Agung dulu. Pura-pura makan dia katanya. Mas Agung dulu. Ini gue ceritanya dahsyat ini. Masya Allah. Kasih tahu pengalamannya Mas Agung. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman Damai Indonesiaku ini memang orang-orang yang memiliki ghirah terhadap dakwah.
Jadi bukan sekedar istilahnya apa, menggoreng atau menggarap program dakwah, tetapi sekaligus juga mengamalkan. Jadi banyak ustadz-ustadz yang kita tampil, itu misalkan di behind the stage begitu, kita suka berdiskusi, Ustadz ada amalan apa yang bisa kita amalkan begitu. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini kan suka begitu, coba baca apalah solawat 1000 kali, 2000 kali kalau punya kepentingan ini, coba baca berkali-kali, dan itu terbukti Ustadz. Jadi pada saat perjalanan kita ke Palestina, itu kan negeri yang sangat luar biasa sekali, under control by Israel. Nah itu kan ada perbatasan-perbatasan begitu. Jadi orang Indonesia, turis-turis asing, ya kan, tidak kalau orang bule gampang masuknya. Orang-orang Indonesia, kemudian orang-orang Asia itu kayaknya seperti dipersulit. Kita amalin tuh sholawat Ustaz. Begitu mau masuk, jaraknya 500 meter lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sesimpel itu. Tetapi ternyata yang paling penting adalah ada kepasrahan, terserah ya Allah, kalau memang udah kita diizinkan masuk pasti dimudahin, kalau enggak pasti ada maksudnya. Bener Ustaz, di sini ada VIP. VIP itu kan dibuat para tamu-tamu negara Israel Ustaz. Kita dipanggil tuh, yang manggil tuh porter Ustaz, yang dorong-dorong koper. Oke, tafadhol katanya. Ya Allah, kita masuk gampang aja, brek, sementara yang lain antri Ustaz. Nah ini bukti. Wow, bersama Allah itu luar biasa. Itu ya Mas Faiz itu, Allah, diamalin tuh 1000. Pergi haji, nikah. Iya bener, Allah, wah bener loh. Coba Bu, ya Ibu nih, tunjuk aja tanah yang mana kek. Bapak-bapak juga gitu, tunjuk aja, ya Rob, yang ini buat saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kemudian susul, hujanin terus sama sholawat. Bat. Insya Allah tanah ini akan merintih. Tanah itu yang akan memanggil ibu dan bapak semua. Tanah inilah yang akan ikut berdoa kepada Allah. Apa kata tanah ini? Ya Rob, itu orang belum berdiri di atas tanahku ini aja, belum berdiri di atas kami saja, sudah berselawat atas Rasulmu, apalagi kalau dia sudah menjadi yang punya kami ya Allah. Betul tuh, nanti pokoknya ibu-ibu malam-malam mimpi dikubur sama tanah itu. Dahsyat loh bener. Hari ini kita belajar tentang istighfar. Ada Mas Ibnu belajar tentang birrul walidain, ya, di Damai Indonesia aku belajar birrul walidain di Damai Indonesia aku. Kemudian suatu saat istrinya punya orang tua sakit. Kemudian beliau bilang sebagai suami, kan haknya adalah diurus istri. Karena belajar birrul walidain, lalu pengen ngetes. Udah dah, kamu nih, begitu ngomong sama istrinya, udah kamu urus saja orang tua kamu. Itu begitu ngurus orang tuanya, rezekinya minta ampun. Hari ini kita belajar istighfar, minta kerajaan. Jadi nggak boleh lagi ada orang begini ngomongnya, lah kan saya kan baru sholat baru aja, apa boleh saya minta pekerjaan dari Allah? Ah saya kan baru sedekahnya baru aja, kemarin saya pelit, ah saya kan baru puasa, ah saya enggak ada cerita pokoknya abis Robbik Firli langsung minta. Ayat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, tidak dipisah loh oleh Allah, kan nggak dipisah tuh, nggak jadi ayat 35-36, tidak, satu frame ayat 35 surah Sad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli. Apakah ayat itu sampai situ? Tidak kan? Langsung disambung, disusul, satu ayat, satu permintaan yang sama, tangan belum turun. Enggak begini loh. Ya sudah, pokoknya minta ampun dulu. Nanti setelah 40 hari baru minta apa yang kamu mau. Enggak, Pak. Enggak. Hari itu kita istighfar, hari itu kita boleh minta. Hebat nggak Allah? Nggak ada dendam sama sekali loh. Emang manusia itu kerjanya dendam mulu kita. Nggak ada habisnya nih negeri kalau kita dendam terus. Mana habisnya? Lihat Allah tuh. Sekali dia udah maafin, apakah Allah hanya memberi maaf? Tidak loh. Ternyata Allah malah membuka. Kamu cuma minta ampun dariku, sayang. Ayo minta apa? Hebat nggak? Ini ya, saya suka. Ya Allah, memang kita
mesti belajar kasih sayang Allah ya. Gini. Saya tuh pengen ngomong begini. Mudah-mudahan nggak keburu nangis. Kita bisa jalan-jalan, itu nikmat siapa? Allah. Kita sehat, bisa dipakai jalan. Kaki bisa dipakai jalan. Kita bisa menikmati dunia. Jalan ke sono, jalan kemari, keluar kota, keluar negeri. Itu nikmat apa bukan? Nikmat dari siapa? Allah. Tapi hebat nggak? Haknya Allah. Malah Allah bilang kepada hamba-hambanya, hak aku, kata Allah, kurangin. Gila gak? Mestinya gini loh Pak, kamu tuh nggak pernah ke Surabaya, oke? Hari ini kamu ke Surabaya, tapi biasanya kan sholat zuhur 4. Karena kamu aku perjalankan ke Surabaya, kamu sholat zuhurnya 8. Allah wajar dan berhak meminta tambahan ibadah dari kita. Tapi lihat akhlaknya Allah, lihat ya kearifannya Allah, lihat kebijaksanaannya Allah. Apa yang Allah katakan kepada kita semua yang safar? Kurangin hakku, kalian kosor saja. Zuhur jadi 2, asar jadi 2. Allah, kita dulu durhaka sama Allah, maksiat. Begitu kita minta ampun balik kepada Allah, malah Allah nanya sama kita, mana permintaanmu? Enggak ya Allah, aku cuma mau minta ampun aja. Jangan, kata Allah, aku minta ampun tuh aku Ghafur. Tapi kalau aku urusan masih, aku urusan memberi, aku Wahhab. Mana permintaanmu? Jangan kau cuma minta ampun. Mana permintaanmu? Ya Allah, aku pelacur, ampunin aku dan jadikan anakku ulama. Baik, aku akan ampuni kamu dan anakmu aku akan jadikan ulama. Kira-kira seperti itu Pak. La ilaha illallah. Apa nanti amalannya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa. Subhanallah ya. Kasih sayang Allah tuh cas. Aduh. Coba manusia, kita punya salah sama dia, mau ketemu aja nggak bisa kita. Nggak ada nantinya gue ketemu sama dia. Salah dia banyak banget sama gue, gitu. Gimana mau akur? Ketemu aja enggak. Negeri ini nih, kalau bisa ketemu aja semua, kelar juga urusan. Nggak pada mau ketemu. Yang atu nggak mau ketemu sama yang atu nggak kalau mau sama yang atu. Ngomongnya sama yang lain, yang atu ngomongnya sama yang lain. Nggak pernah ketemu, gimana mau akur? Duduk aja, makan selesai. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala, berapa dosa kita sama dia coba? Nggak kehitung Ji. Kita tidur aja berlumur dosa. Kita tidur berlumur dosa. Lupa lo bangun rumah pakai apa? Hah? Yakin lo rumah yang lo bangun itu, duitnya bener, lempeng, bersih, selamat, halal, toyib? Belum tentu Ji. Tidur aja kita berlumur dosa. Kita jalan bikin dosa. Hati kita, aduh ampun. Kalau hati kita itu dimunculin sama Allah, busuknya minta ampun. Tapi Allah panggil kita untuk minta ampun. Udah begitu dikasih hadiah lagi. Istighfarnya kita mendatangkan hadiah dari Allah. Apa yang kita inginkan dari Allah. Yang belum punya rumah, dikasih rumah. Yang belum punya jodoh, dikasih jodoh. Yang belum punya anak, dikasih anak. Yang belum punya pekerjaan, dikasih kerjaan. Yang pengen dunia, kata Allah, jangan kalian jauh dariku, sini. Sini. Kenapa tema-tema saya kalau ceramah tentang dunia? Saya nggak mau sahabat-sahabat saya yang pengen dunia jauh dari yang punya dunia, nggak mau saya. Maka saya bilang, Mas, mau apa ente? Mau dunia? Sini, tak anterin ke Allah, dia yang punya. Lu mau mobil, jangan lu pikirin leasing, DP yang lu pikirin ntar. Pikirin Allah. Ini pagi sholat duha, sekarang sore ada asar, 4 rakaat lu sholat. Jangan 2 lu sholat, 4 rakaat. Kau beliahnya 2-2, jeder. Pengen apa? Pengen pekerjaan. Anda selalu bicara, punya kenalan gak orang dalam? Anak saya pengen kerja nih, bisa gak dibantu? Allah yang punya dunia. Tibang pabrik itu doang mah kecil bener. Sini saya anterin, datangnya malam yuk. 2:30 lo datang, tahajud lo, bangun lo. Jangan cuma minta kerjaan sama Allah, minta pabrik. Minta pabrik. Wahabli mulka. Kenapa ibu-ibu nggak pernah menjadi pedagang di pasar? Tidak pernah menjadi pemenang pasar, tidak pernah menguasai pasar. Karena apa? Pikirannya belanja. Pikirannya belanja, datangnya belanja, datang belanja. Coba besok rubah. Sulaiman Spirit datang pengen beli pasar. Ente yang pada kerja di pabrik, jadi orang kecil, orang bawahan, besok jadi Sulaiman. Begitu mau masuk pabrik berhenti bentar.
Berhenti dulu bentar. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Pabrik, assalamualaikum. Besok lu punya gua dengan izin Allah. Masuk ke dalam. 3 tahun Ji, begitu 3 tahun begitu Ji, insya Allah itu pabrik bener-bener punya ente. Jajal. Ente dagang bubur, di belakangnya 4 ruko. Dagang bubur, dagang 4 ruko, ente boleh nggak nyewa. Atas dasar kasihan ente boleh nggak nyewa. Tapi ente nggak pernah berpikir seperti Sulaiman. Nggak ada. Mikirnya boro-boro, Pak Ustadz. Bisa dagang aja, alhamdulillah. Jangan begitu dong. Setiap buka lapaknya, setiap buka dia kiosnya, setiap dia buka dia punya gerobak atau warungnya, lihat itu ruko yang 4, salurkan energi saudara semua dan ambil energi ruko yang 4 itu. Insya Allah coming soon Pak, ente diusir. Maaf ya Pak, ini ada pembeli baru. Iya kita nggak tahu nih Pak, masih boleh nggak dipakai sama Bapak? Kalau ini kan saya yang punya, masih boleh dipakai sama Bapak. Tapi kalau yang punya yang baru kan saya nggak tahu. Padahal Bapak udah 2 tahun lo nyelawatin, 2 tahun berdoa. Bahkan di hari-hari tertentu setiap hari Jumat, saudara tidak menerima bayaran dari pelanggan. Saudara selalu bilang nih setiap hari Jumat nih, makasih ya Mas, gak usah bayar Mas, hari Jumat saya mau sedekah buat Allah, doain supaya ruko yang 4 ini kebeli. 2 tahun. Tiba-tiba 2 tahun berlalu, yang punya ruko, yang dikuasakan oleh ruko ngomong, maaf ya Pak, rukonya udah saya jual, saya nggak tahu nih, ente masih boleh nggak? Tapi subhanallah, datang 1 orang, kemudian dia bilang, assalamualaikum Pak, saya terkesan sama Bapak, saya pelanggan Bapak, setiap Jumat duit saya nggak laku, katanya Bapak pengen ruko ini. Hari ini saya sudah eksekusi Pak, hari ini saya sudah eksekusi ruko yang 4 yang Bapak selalu berdoa dan meminta doa dari kami pelanggan Bapak. Hari ini ruko yang 4 saya serahkan untuk Bapak, silahkan Pak. Subhanallah. Jangan mikir, minta itu nggak ada mikirnya, nggak ada minta sih, minta emang apa, minta kok, minta nggak mikir, lu nggak perlu mikir buat minta. Udah kan gua dibilang, siapa yang belum punya rumah? Yang belum punya rumah siapa? Udah, abis ini lu jalan-jalan, abis ini lu pada jalan-jalan langsung tunjuk aja, ya Rob yang ini nih, gitu. Ya Rob yang ini nih, cadar, tunjuk aja udah. Minta sama Allah, minta ya Rob. Nanti kita lihat betapa Allah itu luar biasa. Kalau Allah cuma ngasih 1 rumah, Ji, bukan Allah namanya. Insya Allah ya, abis ini kita bicara amalan. Insya Allah. Lanjut Zat. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati. Ya, wow, mantap nih, ya enggak? Jadi sebelum minta dunia, istighfar dulu. Sebelum minta dunia, istighfar dulu supaya kita connect sama Allah Ta'ala. Habis itu kita minta datu dunia apa yang kita mau minta. Dan boleh, bayangin coba, Nabi Sulaiman meminta yang sangat sensitif loh di Indonesia. Di Indonesia kan kalau lagi ngomong kekuasaan sensitif nih. Lah, tapi Nabi Sulaiman meminta tuh, minta kerajaan. Artinya apa? Kalau emang itu baik, kata Allah apa? Minta aja. Apa amalannya pemirsa? Sekurang-kurangnya 101 hari, ya kan? Apa sih? Istighfar. Itu amalannya. Lebih cakep lagi, pagi 100, sore 100, mau tidur 100, bangun tidur 100, 400. Dalilnya mana? Lu mah jadi murid ngajak ribut mulu sama guru, bawaannya nyari dalil mulu. Pakai hati apa? Pakai hati Ji, nerimanya pakai hati. Yang begini-gini pakai rasa. 100 pagi, 100 sore, 100 lu mau tidur, 100 lagi bangun tidur, jam-jam 3:15, setengah 4, cakep bener. Kenapa 100? Masih bagus lo, kalau gua suruh 1000, lo mah maunya diskusi sih.
Jangan diskusi lah. Udah amalin dulu. Doing is believing. Doing is believing. Lakuin dulu. Istighfar. Tapi sambil kita beristighfar, sambil kemudian kita nawaituin memperbaiki diri, mengubah diri kita sendiri juga. Tabiat yang tadi ngomongin orang mulu, kita tambahin omongannya. Enggak, saya nggak ngoreksi nih. Ente seneng ngomongin orang, aneh dorong. Oh yuk, ayo kita ngomongin orang sebanyak-banyaknya. Tapi dari sisi kebaikannya. Cakep nggak tuh? Biasanya kita ngomel mulu sama makanan, kita puji makanan. Istri kita juga kita puji. Aduh, mama mulutnya wangi. Apa mau pingsan rasanya. Ya, kita rubah diri kita. Yang tadi tukang bohong, kita tepati janji kita. Betul nggak? Yang tadinya hati kita dipenuhi dengki, hati kita damaiin sesuai dengan damai Indonesiaku, adem. Kita ngomong yang baik-baik aja dah. Presiden kita doain yang baik, ulama kita doain yang baik, Kapolri kita doain yang baik, jenderal kita doain yang baik, ya, Pak Gatot dan seluruh kemudian institusi yang ada di pemerintah, semua rakyat kita yang baik-baik aja dah. Sampai-sampai teman-teman kita yang Chinese pun kita ngomongin yang baik-baik aja deh. Makasih nih lu pada dagang, teman-teman gua, waduh bisa kerja sama lu, makasih ya. Udah, apa susahnya sih kita ngomong begitu? Apa susahnya? Kita datang salaman sama teman-teman kita yang Buddha, kita salaman sama teman-teman kita yang Hindu, makasih. Kita bangun negeri ini baik-baik. Yang penting kalau ada temen gua ikut kerja sama lu, jangan dilarang sholat, itu aja. Makasih. Justru kita mesti ngucapin makasih. Mereka buka lapangan pekerjaan, lu pada bisa kerja tuh punya saudara, alhamdulillah, makasih. Udah begitu. Yang tadinya kerjaan kita ngomel mulu, sekarang kerjaan kita bertasbih, beristighfar, bertahmid. Insya Allah kemenangan Allah nggak bakal bohong dah buat siapa orang beriman kok. Udah beriman aja, ntar gue ente menang sendiri. Nggak bohong kok, bertakwa aja, ntar gue ente itu menang sendiri. Kalau hari ini kita belum menang, ekonomi belum menang, politik belum menang, ya kan tahu diri juga. Emang udah beriman loh, dipanggil aja masih main catur. Hayya 'alas shalah. Datang ke Allah, datang. Enggak Ji. Enggak. Ini belum sholat asar udah pada datang. Kenapa coba? Karena siaran. Lah, coba nih kita udahan dikit lagi ya kan. Asar datang, apa masih segini orangnya? Belum tentu. Apalagi kalau gue pulang, ustadznya pulang, udah ikut pulang. Lah, gue mau pulang mau ada ceramah yang lain. Apa amalannya? Istighfar. Tapi istighfarnya kita bedain. Istighfarnya pakai punya saya. Jangan izin Allah SWT dari para alim ulama. Ikutin. La ilaha illallah. Ayo. Astaghfirullah. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Insyaallah ya, saya janji enggak, tapi jika Allah mengizinkan saya bicara lagi di bulan puasa ini, kan besok udah masuk puasa nih, saya juga minta maaf ya, mau masuk puasa, kalau saya ada utang ikhlasin aja. Utang apa kek, utang omongan, utang apa, mohon saya dimaafin begitu ya. Kita bulan puasa saling maaf-maafan supaya nanti masuk bulan puasa kita udah enjoy semuanya, amin. Nah, tapi nanti penjelasan tentang amalan ini bulan puasa, penjelasan kenapa kok Ustadz amalan istighfarnya kayak begitu, la ilaha illallah, astagfirullah, wali jami'il muslimina wal muslimat. Sekarang tugas Bapak Ibu semua adalah baca sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya, sekurang-kurangnya pagi 100, sore 100,
Mau tidur 100, bangun tidur 100. Dan boleh nggak duduk kok, boleh sambil masak, boleh sambil belanja, boleh sambil jalan ke pasar, sambil jalan ke kantor, boleh. Namanya zikir mah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu aja. Nanti kita ketemu di akhir, kita berdoa bareng. Pemirsa yang masih pada di luar rumah, suruh masuk ke dalam. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Ini paling mahal, segmen paling mahal di Damai Indonesia aku adalah doa bareng se-Indonesia. Insya Allah doa kita dikabul Allah. Habis yang berikut ini, insya Allah kita berdoa bersama. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih. Baik, di ujung ini adalah sesi atau segmen yang paling saya senangi, yakni kita berdoa bersama-sama bersama seluruh pemirsa di seluruh dunia yang menyaksikan lewat streaming dan lain sebagainya. Kita awali dulu dengan kita berzikir bersama-sama dengan amalan yang kita pelajari pada hari ini. La ilaha illallah astaghfirullah wa li jami'il muslimina wal muslimat. La ilaha illallah astaghfirullah wa li jami'il muslimina wal muslimat. La ilaha illallah astaghfirullah wa li jami'il muslimina wal muslimat. Silakan. Silakan berdoa masing-masing. Saya akan aminkan dari sini. Silakan. Pemirsa silakan berdoa masing-masing. Saya akan aminkan dari sini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Kabulin nih doa semua yang berdoa pada hari ini ya Allah. Amin, amin. Ayo terus doa. Doain negeri kalian juga, negeri kita semua, negeri anda semua ini. Amin. Doain dunia. Amin ya Allah. Amin. Qabul, qabul, amin. Qabul, qabul. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Doain saya, nggih.